Kita kasih lubang secukupnya, kita lubangin saja. Berhasil atau tidaknya cangkokan itu juga sangat berpengaruh dari proses pelumpingannya ini teman-teman. Halo teman-teman, nah kemarin ada yang request minta dibuatin tutorial cara cangkok pohon salaknya seperti ini teman-teman. Nah ini banyak sekali ya di sini cangkokan pohon salak, kita spillkan dulu. Jadi ini cangkokan pohon salaknya teman-teman. Kemarin ada yang request minta dibuatin tutorial cara cangkoknya teman-teman. Nah hari ini aku akan membuat tutorial cara mencangkok pohon salaknya seperti ini teman-teman. Dan ini dari awal cangkok sampai bisa ditanam itu kira-kira kita harus menunggu sampai 4 bulan teman-teman. Nah di sini banyak sekali cangkokannya tuh, satu kebun ini. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara mencangkok pohon salaknya, nah sekarang ikuti saja video ini sampai selesai. Saya mau membuatkan tutorial cara mencangkok pohon salaknya teman-teman. Oke, sekarang kita cari dulu untuk bibitnya. Nah ini teman-teman kebetulan ada, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah anakan dari pohon salak. Dan ini untuk indukannya kebetulan sudah kering seperti ini teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, ini untuk indukannya sudah kering. Dan ini sekalian kita cangkok dan nanti kita pindahkan lagi untuk bibitnya ini, karena ini juga posisinya sudah di pinggir. Jadi sekalian kita cangkok dan nanti 4 bulan kemudian atau 5 bulan kita ambil cangkokannya dan kita pindahkan lagi untuk ditanam di tempat yang lain teman-teman. Sekarang kita lihat dulu untuk bibit yang mau kita cangkok teman-teman. Ini anakan yang mau aku cangkok teman-teman. Nah ini sebelum dilakukan proses pencangkokan, nanti untuk bagian pangkalnya sini kita bersihkan dulu. Tapi yang harus dipersiapkan yaitu kita ambil botol bekas seperti ini teman-teman. Nah kita usahakan botol bekasnya yang besar seperti ini ya teman-teman. Dan untuk botol bekasnya teman-teman bebas ya mau pakai botol bekas apa, yang penting yang dari bahan plastik seperti ini. Dan usahakan botolnya itu yang besar seperti ini. Nah langkah pertama kita bersihkan dulu, atau kalau orang sini bilang kita lumping dulu untuk bagian pangkal dari bibitnya yang mau kita cangkok teman-teman. Nah jadi pelumpingan ini sangat penting dalam melakukan proses pencangkokan ya teman-teman. Nah ini harus dibersihkan untuk batangnya, bersihkan sampai bersih teman-teman. Di sini sudah mulai kelihatan juga untuk tunas akarnya, kita buang saja seperti ini, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah kita bersihkan seperti ini. Ini untuk akarnya juga kita pangkas, dan ini kita buang saja teman-teman. Nah seperti ini contohnya, harus sampai bersih. Dan ini harus hati-hati ya teman-teman dalam melakukan proses pelumpingan ini, karena berhasil atau tidaknya cangkokan itu juga sangat berpengaruh dari proses pelumpingannya ini teman-teman. Dan sampai kita mengenai di bagian paling dalamnya teman-teman. Nah ini kita harus bersihkan bagian sini dalamnya juga. Nah jadi untuk proses pencangkokannya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini dari awal cangkok sampai bisa ditanam itu paling cepat kita biasanya 4 bulan teman-teman. Tapi kalau misalkan lebih lama juga nggak apa-apa teman-teman, itu akan lebih bagus karena untuk akarnya juga akan lebih banyak teman-teman. Setelah bersih kita untuk daunnya juga kita pangkas ya teman-teman. Kita pangkas seperti ini nggak apa-apa, kita pangkas saja karena nanti untuk memasukkan botolnya itu agar mudah teman-teman. Nah ini setelah seperti ini, tahapan berikutnya kita masuk ke tahapan pemotongan untuk botolnya ini teman-teman. Untuk botolnya ini kita potong menjadi 2 bagian teman-teman. Nah kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah ini setelah ini dipotong menjadi 2 bagian, jadi untuk satu botol ini bisa untuk mencangkok 2 bibit pohon salak teman-teman. Nah ini ya jadi 2, jadi ini bisa untuk 2 pohon salaknya teman-teman. Nah ini kita rapikan juga bagian atasnya, dan bagian bawah sini kita kasih lubang teman-teman seperti ini. Fungsinya adalah agar nanti saat terkena air hujan itu airnya bisa keluar dan tidak menggenang di bagian dalam teman-teman. Kita kasih lubang secukupnya, kita lubangin saja seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini, dan pelubangan ini harus dilakukan teman-teman, karena kalau tidak kita kasih lubang nanti ketika terkena air hujan itu airnya tidak keluar, dan itu akan membuat batangnya ini menjadi busuk.
Setelah kita lubangin di bagian bawah, langkah selanjutnya kita lubangin lagi di bagian sini teman-teman. Nah, lubang di bagian sini kita harus menyesuaikan dengan dari batang bibit yang akan kita cangkok teman-teman. Nah, ini batangnya segini, jadi untuk lubangnya kita sesuaikan ya, karena nanti saat dimasukkan ini pas teman-teman. Nah, kita kasih lubang di bagian tengah seperti ini teman-teman. Kita kasih saja lubangnya, kita ukur ya teman-teman, kita sesuaikan. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin tanya cara proses pencangkokan bibit salaknya itu seperti apa, seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah, teman-teman bisa lakukan di rumah, bisa praktikkan juga, cuman bermodalkan dari botol bekas seperti ini teman-teman. Untuk lubangnya seperti ini ya teman-teman. Kita nanti masukkan ke sini dan kira-kira ini sudah pas dan cukup teman-teman. Kita kasih lubang seperti ini. Langkah selanjutnya kita kasih tanah dulu untuk botolnya ini teman-teman. Kita kasih tanahnya yang bagus ya, tanahnya yang gembur seperti ini agar nanti hasil cangkokannya itu bagus teman-teman. Nah, kita padatkan untuk tanahnya ya teman-teman. Nah, untuk tanahnya segini saja teman-teman. Nah, ini tanahnya segini saja dulu. Habis ini lalu kita masukkan untuk botolnya ini, nanti atasnya kita kasih tanah lagi, dan ini kita masukkan dulu ke pohon salaknya yang mau kita cangkok teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu kita masukkan botolnya. Nah, ini kenapa tadi untuk daunnya harus kita kurangi. Nah, intinya kalau kita kurangi daunnya itu memudahkan juga untuk saat kita memasukkan botolnya seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan dari atas ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan terus sampai bawah, sampai mentok ke bagian pangkal. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini baru untuk atasnya sini kita kasih tanah lagi. Nah, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah, ini sini kita kasih tanah sampai penuh teman-teman. Kita harus padatkan untuk tanahnya ya teman-teman. Dan ini proses pencangkokan untuk bibit salaknya sudah selesai teman-teman. Nah, sangat mudah sekali kan teman-teman cara mencangkok untuk bibit salaknya. Dan ini kita tunggu 4 bulan atau 5 bulan nanti sudah bisa kita petal atau kita ambil dan kita tanam lagi. Nah, jadi begitu teman-teman cara mencangkok untuk bibit salaknya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau mencangkok bibit salaknya teman-teman harus ikuti ya step by stepnya di video ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat silahkan di share. Terima kasih, sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya.